Beliau ini siapanya Prabu Linggabuana, Pak? Ke Prabu Niskala Wastu Kancana itu Hah? menyebutnya itu kakek. Yang mana, Pak? Yang tadi nyala, Nyala. Mas. Oh, yang tadi sana itu kakeknya Prabu Siliwangi. Ini siapa tadi? Ke Prabu Linggabuana itu cucunya. Ini kakeknya. Ini cucunya. Cucunya dari sana. Iya. Prabu Linggabuana adalah Kakeknya kakek dari Buyut. Oh, buyut ya. Berarti kakeknya bapaknya. kakek. Bapaknya kakek. Iya, bapaknya kakek. Jadi batu ini adalah batu di mana Prabu siapa, Pak? Siliwangi dinobatkan sebagai raja terakhir di kerajaan Sunda, Pak ya. Iya. Tapi tempatnya nggak di sini aslinya, Pak ya? Jadi kan beliau 2 kali dinobatkan. Oke. Di sini sama di Bogor. Kan kerajaan pindah ke Bogor. Oke. Jadi Tapi ini lokasi lebih dulu. lokasi ini. Lokasinya ini. Iya. Bukan dari tempat mana diangkat ke sini nggak? Oh. Tapi ini batunya gini. Jadi gini, kan zaman dulu itu sebelum di pagar ini, sebelum dilindungi, Oh, bisa siapa aja ada sentuh. yang mengatakan ini batu yang suka diangkat junjung. Oh. Ini pojok ini. Jadi kalau siapa saja yang bisa Ngangkat. itu hajatnya bakal terkabul. Yang ini mitosnya. berarti. Iya. Tadinya itu bersatu. Jadi pecah, Pak ya. Iya. Ini juga kan habis dilem. Oke. Ya, menandakan bahwa nggak ada yang abadi juga. Ini gede. Ini posisinya ini ke sini, Pak, tengah ini. Kotak Iya. ini. Gitu. Terus di sini ini penobatannya nggak tahu ada kursi kalau nggak salah ya. Kalau menurut sampean gimana, Mas? Sama. Sama. Jadi sudah berubah dari bentuk aslinya, Mas ya. Iya. Nah, maksud sampean tadi bahwa batu ini diangkat dari tempat lain, sampean ngeliat itu? Keyakinan saya sih dari tempat lain, nggak dari sini. Jadi Emang ada yang mengatakan begitu. jadi batu ini sebenarnya bukan ada di sini, Bukan di sini, bukan. tapi Tempat lain. dari tempat lain diangkat ke sini, dipindahkan gitu. Mas, maknanya apa, Mas? Makna yang bisa digali gitu loh. Ini kan seorang raja dinobatkan di atas sebuah batu ya. Itu sebetulnya hal biasa pada waktu itu. Iya, Maksudnya emang penobatan. begitu. Kalau saya nih, saya punya tempat begini nih. Pengkukuh. Saya untuk sholat. Iya, untuk sholat. Untuk sholat. Mungkin apa, Mas? Kenapa? Secara energi? Cara energi oke. Jadi batu itu pun dalam penobatan sebelumnya mungkin sudah berenergi baik gitu, Mas, atau gimana? Sama raja-raja sebelumnya. Energinya berasa banget. Ketika misalnya nih kita wudhu segala macam, kita sholat di sini nih. Yang pernah dinobatkan di sini tuh bisa bareng doa gitu loh. Didoakan bareng yang pernah didapatkan di sini. Jadi Bisa datang bareng gitu loh. Jadi Bisa datang. balik lagi ke kumpulan suatu energi yang pada zamannya positif. Mm-mm. Gitu, Mas ya. Oke. Lanjut. Ya. Mana lagi? Wah, ini bener-bener apa ya saya bilang ya? Saya buta lah sama raja-raja yang sudah ini ya, pernamaan dan segala macamnya. Tapi kalau dari runtutannya ini raja Sunda Galuh semua ya, Pak ya? Petinggi-petingginya, Pak ya? Ini batu tulis Iya. prasasti 6. Disebut prasasti 6. Ini Banyak angka 6. prasasti yang terakhir ditemukan tahun 95. Tahun 95. Iya. Itu ada disebutnya kembang cakra atau arah mata angin. 4 ya. Iya, itu dipakai sama sekarang di Kabupaten Ciamis Mm-mm. pakai pin. Oh. Gitu. oh kembang itu ya. Iya, Kembang apa, Pak, namanya, Pak? kembang cakra. Kembang cakra. Berarti ini batu ditemukan di mana? Bukan Di sini. itu dievakuasi pada Ini tanggal tadinya di mana ini? di sama dengan itu ya, tanah itu. Oh ini. Ya, cuma diangkat aja ke atas ke permukaan. Jadi lokasinya tetap di sini, hanya diperbaiki ininya, Pak, ya, strukturnya Iya, supaya. kelihatan pojoknya itu aja. Iya. Oh. Yang mana? Oh ini. Mas, Nama. nulis batu begini kalau sampai lihat gimana, Mas? Kalau saya sih ya, kalau saya nih, Hah? punten-punten kalau salah. Batu tolak bala, Pak.
tolak kesusahan segala macam, penyakit segala macam. Judi mas, Itu Mana tuh? perhatian. jangan berjudi bisa sengsara. Heeh. Mana sih? Peninggalan dari yang Ya, jadi itu pesannya kan. bahasa yang ada menghuni. Jadi batu Ahli ini bahasa tulisan ini. kayak jimat tolak bala gitu. Iya, kalau zaman-zaman sekarang mulai dikecilin di logam, di apa segala Iya, macam. Mungkin zaman dulunya masih di batu gitu loh. Jadi kalau dari ahli bahasa ini peninggalan dari yang Atisti dari rasa yang ada yang menghuni kota ini, jangan berjudi bisa sengsara. Sampai kan mengartikan secara ini tolak bala gitu loh. Oke, menurut energi Mas ya. Iya. Nulisnya buatnya pakai apa? Mas? Kayak senjata ya? Kalau zaman dulu ya, Nggak tahu itu keris, nggak tahu apa. Pokoknya dia tuh itu kan yang kita lihat nih Mas. Jadi pakai tangan. Siapa Mas? dianya pakai tangan. Iya. Guru juga. Guru juga. Guru yang tadi? Beda. Cuma ya kalau pakai Hmm. alat Hmm. pasti Goresannya beda. ada Keterikan. Ketrikan. ini kan Nggak ada mulus ketrikan. semuanya. Pakai tangan ya. Sampai ngeliatnya benar-benar pakai tangan Mas. Sakti yang bikin. Coba saya cobain dikit nih. Kayak itu berarti ya pakai tangan juga yang Iya. Caraka itu ya. Iya. Pakai tangan. Cuma pakai tangan. Siala. Bisa 20 sih kamera. Ini yang Ini bagus pakai tangan juga. semuanya. Bener sih pakai tangan. Prasasti yang pertama ini Yang pertama kali ditemukan. ya. Ini Iya. prasasti apa Pak? Batu tulis prasasti 1. Batu tulis prasasti 1. Ahli bahasanya adalah yang bertapa di Kawali ini adalah yang berbahagia. Prabu Raja Wastu yang bertahta di kota Kawali yang memperindah keraton Surawisesa. Iya. Yang membuat parit sekeliling ibu kota yang mensejahterakan seluruh negeri. Semoga ada yang kemudian membiasakan berbuat kebijakan, kebajikan agar lama berjaya di dunia. Ini makna batunya ya Pak? Iya. Kalau secara alih bahasanya ya? Iya. Nah ini gimana Mas? Sampai ngeliatnya gimana Mas? Masih sama kalau saya sih, masih tolak bala juga. Tapi bedanya dia ditanam di misalnya nih ujung desa. Nah, tanamnya di situ tuh kayak kita bilangnya apa ya kalau zaman macam Yoni, patok. Yoni. Patok ya? Patok. Nih, tempelannya. Patok Dan desa. tulisan ini kan dibuat pakai jari nih Mas. Mm-mm. Pada saat pembuatan itu akhirnya batu yang tidak berenergi ini jadi berenergi gitu atau gimana Mas? Ada yang berdoa sih di atasnya. Maksudnya dia udah bikin nih. Nah, energinya pakai doa dia gitu. Di Powerin. ya jadi energi positifnya itu mau bertahan berapa lama nih untuk ngejaga ini gitu ya Iya. Mas ya? Tolak bala ya. Iya. Kalau sampai lihat energinya itu ya. Kalau saya sih misalnya boleh bawa pulang aja Mas. Nah, ini prasasti yang kedua. Iya, energi sama berarti itu. Tolak balik juga. Tapi ini berdiri gitu ini. Ini apa nih Pak? Jadi prasasti 2 Pak. Iya. Berarti ini 1, ini keduanya. Iya. Ayaman nungsi ya. Alih bahasanya adalah semoga ada yang kemudian mengisi negeri Kawali dengan kebahagiaan sambil membiasakan diri berbuat kesejahteraan sejati agar tetap unggul dalam perang. Balik lagi Mas, perang ya. Zaman karena itu pada eranya kan. Ya. Kalau nggak perang, mutakhir gitu. ya kalau nggak perang, ya nggak sejahtera gitu kan. Ya Mas ya. Karena ditindas. Ya. Oke. Di depan gapura biasanya. Gapura desa apa pokoknya gapura kadipaten segala macam berarti ini taruh di depan. Masih tolak bala energinya Mas. Sama. 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 Pokoknya sini tolak bala semua nih. Di sini. Oke. Batu tolak bala. Saya penasaran Mas sama yang buat Mas. Bisa diperdalam nggak Mas? Pakai tangan. Siapa gitu Mas? Dapat nggak Mas kira-kira? Ya. Jadi gini loh. Hmm. Yang unik itu adalah raja-raja tanah Jawa lah. Saya menyebutnya Jawa Barat ini kan masih tanah Jawa. Itu kan terkenal akan kesaktian-kesaktiannya Mas. Ini yang bikin gurunya Mas. Prasasti-prasasti itu. Beda-beda orang, beda-beda guru. Sama. Oh. Beda-beda resi. Beda-beda.
Makam dalam Adipati Singacala apa Singgagala sih? Singacala. Panjalu, Penyebar agama Singacala. Islam di wilayah eks Kerajaan Galuh. Beliau utusan Kesultanan Cirebon. Jadi rata-rata Cirebonan ya teman-teman dari Sunda Galuh. Rijal, Geng is the best apa ya? 25 belum. Ini apa nih Pak? Ya, Makam. makam. Ya itu dalam Adipati Singacala, Ini abad keberapa, Pak? abad ke-16. Abad ke-16. Berarti bareng ya eranya Pak ya. Dulu mah orang nomor 1. Ini orang nomor 1. Nomor 1. Kalau sekarang itu bupati. 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 Oh, jadi masih di bawahnya Prabu-Prabu yang lain dong Pak? Iya, kan Ya. Singacala ya Panjalu ya Pak ya? Singacala. Beda. beda. Oh beda. Ada yang ngintip. Mumpuni juga Mas orang ini. Keren Mas. Sisi keruhaniannya atau ke Ya kedekatan sama Tuhan lah oh pada masanya. sudah Islam Mas ya pada saat itu. Nah, kalau itu makam Eyang Sancang Satu, dua, itu satu pojok. cuma satu, Oh, yang saja pojok bukan? bukan Eyang Sancang. Sancang, itu makam. Ritualnya di mana? Di sini kayaknya. Iya. Oh, bener ya? Oh, saya ngerasa ini kayak ada orang banyak ritual doa di sini, Iya. ada duduk di sini. Karena di sini powernya macam-macam. Oh yang dibilang tawasulan itu? Ini, iya. Ini. ini. Oh, Saya ngerasain pantesan. gitu. Loh, Hari jadi Kabupaten Ciamis, Pada kesini rame upacara. bupati jarah ke sini. Karena seniornya Mas. Ini senior mana nih? Dari siapa? Dari turun temurun. Ini paling senior. Iya zamannya. bener ya? Dan Pangeran Usman itu Yang Cirebon. tua. Oh mertua. Jadi secara energi di sini paling setelah tadi Linggabuana Mas. Di sini gimana? Lebih netral sih, putih aja. Di sini. Tapi dia menyebar luas gitu loh. Tapi secara warna gold di sana Mas ya. Lebih keren. Kalau saya sih Sana gold ya. Gedean sana dari ini. Karena raja Nah, sih. ada hubungan apa Pak? Pak Adip Bupati ini dulunya sama apakah keturunan dari Linggabuana juga Pak? Enggak, kan gini. Pada waktu yang terakhir itu Prabu Siliwangi pindah ke Bogor, masuk penyebaran. Islam. Iya, Karena beda agama ya waktu itu kan. iya, beda Masih abad. Beda abad. Ini keluarganya, Pak ya? Ya, kalau itu yang pojok Hmm. itu Eyang Cakrakusuma. Iya. Ada yang mengatakan beliau itu yang mengajarkan Al-Qur'an zaman Adipati Singacala. Yang ngajarin Al-Qur'an beliau. Iya. Berarti beliau tetap muridnya Adipati Singacala dong. Nah, tadi menarik tuh Mas. Setelah peralihan Prabu Siliwangi kan ditetapkan di sini sebagai Raja Sunda Galuh ya Pak. Iya. Terus beliau pindah ke Bogor itu karena apa Pak? Karena gempuran penyebaran Islam kah? Atau Enggak. Jadi gini, ada yang mengatakan kan sejarah itu banyak versinya Ya. ya. Jadi kan tadinya itu kerajaan teh kerajaan luas. Karena terlalu luas, kerajaan dibagi dua. Sunda Galuh dan Galuh Pakuan Bogor. Itu Pemekaran. iya. Itu pada saat itu rajanya siapa Pak? zaman Prabu Niskala Skala. Berarti di atasnya Prabu Siliwangi. Siliwangi, Ya. masih di atasnya ya? Karena kan kakeknya menyebutnya. Iya, iya, kakek. iya. Jadi pada saat era kerajaan kakeknya Prabu Siliwangi, kerajaan Sunda Galuh ini karena saking besarnya dibagi menjadi dua. Iya. Yang satu ke Sunda Galuh, yang satu ke Galuh Pakuan Bogor. Nah, Itu tidak terlalu lama mhm, karena namanya juga dengan saudara sering terjadi kecekcokan. ya. Kerajaan disatukan kembali menjadi Pajajaran. Berarti Pajajaran itu menyatukan kerajaan yang tadinya dipisahkan sama leluhur ya Pak? Iya. Pajajaran ini eranya siapa Pak? Iya, pada zaman Prabu Siliwangi itu. Oh, jadi setelah Prabu Siliwangi ini dinobatkan, beliau mencoba menyatukan kembali Iya. kerajaan yang tadinya dipisahkan oleh kakeknya karena terlalu besar ya. Iya. Intinya dibagi kekuasaannya ya.
Mau Mana lagi? mata air. Mata air, ayo. mata air itu ada apa, Pak? Disebutnya itu Cikawali. Heeh. Dulunya itu tempat pemandian keluarga keraton. Oh, oke. Sunda Galuh, Iya. Pajajaran. Iya. Termasuk Putri Diah Pitaloka. Mandi di sana. Iya. Setelah sana, Pak, di mana lagi, Pak? Alun-alun. Itu cuma disebut alun-alun itu cuma prediksi dari disebut Wara. Oh, penamaan lah ya. Alun-alun itu tempat gede gitu. Iya. Enggak, itu tadinya itu seperti lapangan, bukan seperti lagi ya. Dulunya itu suka di tempat itu suka dipakai main bola sama warga, tapi sekarang nggak boleh ditanami. Karena ada nilai sejarahnya ya, Pak. Jalan aja. Pak, kalau di kerajaan Sunda tuh ada yang bernama Ciung Wanara nih, Pak. Di sini nggak ada, Pak ya? Kalau Ciung Wanar itu Heeh. di Karangkamulian. Beliau itu siapa, Pak? Kalau dari sejarah Sunda Galuh nih, Pajajaran, Ciung Wanara itu siapa ya, Pak? Itu zaman Tarumanegara. Oh, lebih tua lagi ya. Kebetulan lagi Tarumanegara. Tarumanegara tuh abad 7 7 ya. mulai ada. Itu kan di Ciung Wanar itu disebutnya itu kerajaan Galuh, Galuh Purba. Oh, Sama kayak Banten yang ujung kulon. Sama aja. Ini bambunya ditebangin, Pak. Sebenarnya itu pada tumbang. jadi Ciung Wanara itu ya bener-bener nggak ada kaitannya sama yang sekarang-sekarang di sini, Pak ya. Cuman ada garisnya, Pak ya. Iya. Karena dia apa? Purba. Sunda Galuh Purba ya, Pak. Galuh Purba. Galuh Purba bukan Sunda ya, Pak. Belum ada Sunda. Belum ada Sundanya ya. Ini pintunya kenapa dilepas? Ada pintunya. Zaman Itu baru. pintu baru. Mau ke bawah? Pak. Ini buat mandi orang sini. Buat warga ya, Pak ini? Yang di sini. Ini tempat sampah. Kan aja, Pak ya, resapan ya. Mata airnya dari sana. Ada sumber? Oh. Mas, gimana Mas kalau dari penglihatan? Yang lihatnya yang mandi yang laki sih, bukan perempuan. Ada energi merah di itu nggak ada? Oh, entar. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Murni. Murni tempat Kok mandi. airnya nggak begitu dingin ya? Air biasa, nggak begitu dingin, Pak, kayak air wudhu di Panjalu. Oh, dingin banget itu ya? Oh, Panjalu dingin banget. Ini aneh. Anget. Coba aja, airnya nggak dingin, Mas. Ya. Tuh. Aneh juga. Aku belum bisa buktiin sih. Oh, setajam. Ke laut. Buatan. Belum tidur. Oh, ini. Apa namanya? Minyalannya. Buat sebaya. Katanya tempat berkumpulnya para resi zaman dulu. Resi. Resi. Apa itu? Resi. Petapa. Petapa. Iya. Ini. Satu hari satu malam dari Bali sembahyang di sini. Dari Bali. Semua resi. Apa para pendeta? Batu-batunya. Emang udah tersusun seperti ini, Pak ya? Iya. Dari penelitian itu. Sunyalaya. Sunyalaya. Masih ada hubungannya sama Sunya lagi nggak, Pak, yang di Cirebon? Nggak ada ya?
pedang. Segini nih, Warnanya warna emas. emas kan? Iya. Di dalam. Iya. Malang sini ya, di tengah situ ya. Kalau bisa narik ditarik sama orang. Benar. Ada lubang. Itu. Oke. Mana, Pak? Lubangnya mana? Ntar nanti kita telusur. Lobang sih cuman penggambaran doang, Pak. Sebetulnya dia deket banget kelihatan itu pedang. Di tiang ini mas ya, depannya mas ya. Yang lainnya banyak. Banyak. Makanya tempat narik ini sebetulnya. Ini harta karunnya Sunda Galuh pak. Pedang. Tempat kubur sih. Meeting-meeting. Iya. Tapi kenapa di sini gitu loh? Pertanyaan susah. Kenapa di sini? Enggak, mungkin ada sejarahnya mas. Kenapa? Oh. Nih, awal resi itu, dia kan bisa jadi kan darah biru dari kerajaan apa gitu kan. Nah, dia mau meninggalkan itu semua. Makanya perlambangannya dia bisa bawa golok, dia bisa bawa segala macam yang berharga menurut dia. Intinya Di dunianya. keduniawiannya ditinggalkan dilepas. di sini. Nah, itu intinya itu. Jadi kenapa sih resi itu bertapa di sini ya itu ngejaga itu. Tapi sekarang pun kalau orang nggak punya kemampuan gaib mah narik ya nggak akan kelihatan mas. Dan dia ada Karena yang tingkatannya. jaga juga banyak. Ada yang resi baru, ada yang resi paling tua banget. Nah, resi paling tua banget sebelah sana. Gitu. Maksud Chan, lubangnya Chan? Itu. Lubang. Ada. Ada. Balik batu itu. Ada lubang, Masya Allah. Nggak kelihatan. Ini, Mas. Ras. Iya. Sini lubang. Tua mas. Energinya tua. Si zaman dulu. Mas kedua. Aku dulu ya. Tres. Ke atasnya. Merah jambu. Batu. Batu aja. Ini gue ngeliatnya di sini nih. Kalau mau lihat resi bisa terbang, yang paling tua bisa terbang. Di sini. Dia berdua tapi ngambang mas. Oh, kayak si ini yang si siapa? Nah, ini Bapak di mana bilang? Siapa mas? Batak siapa? Yang punya pedang di Barada. Parada. Barada. Iya. Sosok yang menjel. Ya, jadi intinya kita lakukan mediumisasi, mencoba melakukan mediumisasi karena kebetulan tempat ini jauh dari kerumunan dan ada sesuatu misteri lah yang di sini tuh membuat kita lebih tertarik teman-teman. Jadi intinya para petapa atau resi itu di eranya dia sudah meninggalkan apa yang itu yang dibilang keduniawian, itu sudah ditinggalkan. Makanya pada saat tadi kita coba mediumisasi, itu sebenarnya pemaksaan sih buat mereka ya mas ya. Pemaksaan yang kita paksakan, tapi nilai yang kita ambil akhirnya rasa bersalah kita sih sudah mengganggu ya mas ya. Sudah mengganggu. Ketenangan dah. Ya intinya Ketenangan. mereka tuh udah ninggalin dunia gitu, tapi ya kita mengganggu mereka dengan mediumisasi itu sih teman-teman. Jadi ya ini pengalaman buat kita lah bahwa kadang sesuatu yang belum kita lakukan kita nggak tahu letak salahnya di mana mas ya. Dan sebenarnya peringatan-peringatan itu kan sudah diperingatkan supaya kita tidak merasakan apa yang harusnya kesalahan itu kita nggak rasakan ya mas ya. Itu aja sih. Jadi semakin kesini ya membuat tim Wirawiri juga semakin ngerti lah bahwa ada batasan yang memang kita nggak bisa langgar walaupun kita bisa melakukannya mas ya. Gitu. Mungkin ada lagi mas tambahan mas kalau dari Itu sisi aja. Mas Pras? Itu aja. Udah cukup? Intinya, kita lihat dunianya begini kan berantakan segala macam secara dunia, tapi secara alam mereka ini tempat ngumpul mereka gitu loh. Tempat bersih Coba, mas. Misalnya nih ada orang salah melakukan perbuatan gitu, misalnya pipis di sini, yakin sakitnya lama gitu. Karena mengotori area mereka, Iya. walaupun terlihatnya seperti ya nggak ini mas ya di mata kita ya. Iya. Ya itulah mengapa hidup berdampingan juga harus hati-hati. Kalau ada toilet kenapa harus di tempat seperti inilah gitu mas ya, Kalau dikotori kenapa ya. di sana gitu. Ya intinya ini udah dipagari begini juga udah memberikan suatu tanda mas ya. Ya jadi kesimpulan dari tempat
Astana Gede ya di Ciamis. Sana gede. Astana Gede ini banyak kandungan nilai sejarah lah yang di dalamnya baru kita ketahuin setelah kita datangi tempat ini. Tentunya dipandu dengan guide yang ada di sini ya Pak. Terima kasih Pak Anam ya. Pak Anam, dan penglihatan dari Mas Pras memberikan kita apa ya, semacam pengetahuan baru lah kalau buat saya. Jadi yang kita lakukan tadi juga udah termasuk apa ya Mas, melanggar norma ya ibaratnya itu ya sebenarnya. Yang udah begitu adanya udah biarin gitu aja deh. Nggak usah digusur-gusur, utak-atik segala macam. Nggak usah dipindah-pindah. Nggak usah dipindah-pindah. Lestari aja gitu Iya. Mas ya. Dan juga saya juga mulai mulai membuka wawasan bahwa pada zaman dulu tuh teknologi yang mereka tahu ya begitu loh. Tapi pada zamannya ya mempan gitu loh Mas. Berlaku. Gitu. Terbukti dong sampai sekarang kayak contoh menulis di batu yang tadi dengan menggunakan jari. Iya. Oke, jadi mungkin dalam perjalanan di Astana Gede kali ini Tim Wirawiri cukup menyimpulkan sampai situ Mas ya. Oke, luar biasa. Balik lagi, jika ada kekilapan dalam penyampaian, kita hanya manusia biasa yang coba mengungkapkan dari sisi penglihatan dan rasa kita Mas ya. Iya. Jika ada kehilapan, mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah.